Shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya kurang dahsyat nih. Kita ulang sekali lagi lebih semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, yuk mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Walaupun saat ini kita tidak bisa bersama-sama, tapi saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Bahwa jamahan kuasa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Bahwa Tuhan tetap ada membimbing dan melindungi dan menyertai hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Bahwa Kau adalah Tuhan dan Allah kami yang selalu menyertai kami. Dan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Haleluya. Segalanya bagiku, Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku dan Kau segalanya bagiku, Kau pelita hatiku, Kau memeluk diriku. Erat denganmu, Kau ada di dalamku, dan ku ada dalammu.
sangat bersyukur kalau kami boleh menjadi umat-Mu Tuhan. Karena Kau selalu ada buat kami. Haleluya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Kiralah bayar syak, kiralah bata. Oh haleluya Tuhan Yesus. Hanya Kau yang sanggup menolong hidupku. Ya benar Tuhan Yesus. Hanya Kau satu-satunya yang dapat menolong hidup kami. Dalam situasi seperti ini Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Hanya Kau satu-satunya yang dapat kami harapkan Tuhan Yesus. Berdaulatlah atas hidup kami Tuhan Yesus. Biar apapun yang terjadi Tuhan. Rintangan menghadang di depan kami Tuhan Yesus. Kami tetap berpegang teguh dengan iman kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu bekerja Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu selalu ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Masih siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kurang keras, kayaknya masih belum semangat nih. Walaupun kita masih di tempat masing-masing, kita nggak sama-sama, tapi kita mesti tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin. Lebih dua. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dalam situasi seperti ini. Ayo sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yes, yes, yes. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Masih semangat puji Tuhan, amin. Seberi tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Tuhan adalah kekuatan kita. Kita gak perlu takut karena Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang
kita tahu kekuatan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita yakin dan percaya. Apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Siap berjoget buat Tuhan, amin. Kita serahkan hidup kita semua dalam tangan kuasa-Mu. Shalalalala, shalalalala, lalalala, shalalalala, lalalala, shalalalala, lalalala. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Yes, asik, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, lalalala, shalalalala, lalalala, shalalalala, lalalala, shalalalala, semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, lalalala, shalalalala, lalalala, shalalalala, lalalala, shalalalala, lalalala. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Yuk, kalau Tuhan berkuasa atas hidup kita, seharusnya hati kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Masih siap bertawa bersama Tuhan? Masih siap tertawa bersama Tuhan? Amin. Yuk sama-sama kita tertawa dalam Tuhan. Walaupun situasi apapun yang terjadi dalam hidup ini, situasi sekarang ini tidak menentu, kita tetap
kasih. Kalau kita udah memuji Tuhan, saatnya kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau merenungkan apa yang Tuhan ingin pesankan buat kita dalam situasi seperti ini. Kami berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Kami rindu Tuhan jamahan kuasa-Mu untuk negeri tercinta kami Tuhan. Turunlah urapan-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi Indonesia. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi Haleluya. Rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu. Saya mau setiap saat ini kita pergunakan waktu ini, kita berdoa untuk Indonesia. Apa yang terjadi di negara kita yang tercinta ini, biar Tuhan, curahan tangan kuasa Tuhan yang berkuasa ikut campur dalam negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan, berdaulat atas Indonesia kami. Shalom. Hari ini kita mulai mengadakan ibadah online. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi rasa kusuk kita untuk kita boleh tetap mendengar firman Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Ada amin? Dan saudara-saudara kekasih, hari ini dunia sedang digoncang dengan adanya virus corona. Bukan hanya di daerah Tiongkok, negara Tiongkok atau di negara Indonesia. Tapi ini sudah menjalar sampai seluruh dunia, bahkan sampai hari ini mungkin sudah sampai kurang lebih 160 negara yang terkena virus corona ini. Alhasilnya banyak dari saudara-saudara kita juga yang meninggal akibat dari virus ini. Dampak dari virus ini dirasakan oleh setiap kita manusia. Mungkin saat ini ada yang bertanya, kenapa kepada setiap manusia? Sedangkan aku ini masih sehat loh, aku ini belum terkena. Betul, itu dampak secara yang kelihatannya. Orang terkena virus corona, terus diisolasi, demam, akhirnya kalau yang tubuhnya kuat dia sembuh. Tapi ada juga kalau yang tidak kuat dia meninggal. Itu dampak yang real, yang kelihatan. Tapi ada dampak yang tidak kelihatan tapi tetap dirasakan oleh setiap kita manusia. Yaitu apa? Ekonomi kita. Penghasilan kita. Itu
dirasakan pasti oleh setiap kita manusia. Baik yang terjangkit maupun yang tidak terjangkit. Mereka yang bekerja, ada yang di PHK, ada juga yang mengalami pengurangan waktu kerjanya dan akhirnya gajinya dikurangin. Ada juga yang mereka yang berusaha, usahanya jadi sepi. Karena saat ini orang-orang jarang ada yang keluar. Yang bersekolah juga terkena dampak, mereka diliburkan, harus belajar secara online di rumah. Dan ini tentu berbeda dengan yang langsung berhadapan muka dengan gurunya sendiri. Dan mereka yang beribadah, saat ini banyak tempat-tempat ibadah. Mereka harus ditutup sementara, mereka harus beribadah di rumah. Dan hari ini kita mau belajar, bagaimana sih sikap kita sebagai anak-anak Tuhan agar kita mengalami satu terobosan di bidang kesehatan kita maupun terobosan di bidang ekonomi kita. Dalam keadaan seperti sekarang ini, situasi seperti ini. Hal yang pertama yang harus kita pelajari, kita harus memiliki sikap. Kita harus taat dan setia. Ayatnya, Roma 13 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Untuk menjadi seorang pemimpin itu hal yang tidak mudah. Apalagi saat ini pemerintah kita, presiden kita memimpin ratusan juta manusia. Ini perlukan benar-benar pikiran yang luar biasa yang dia lakukan saat ini. Dan dia mengambil keputusan untuk meminimalisir penyebaran dari virus corona ini. Untuk memutuskan mata rantai dari agar virus corona ini tidak lebih meluas lagi tersebar. Salah satunya, setiap kita beribadah harus di rumah masing-masing. Saya percaya kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mencintai juga pasti negeri kita, Indonesia. Dan saya percaya bukan cuma hanya kita bisa berbicara kita mencintai, tapi ada tindakan yang harus kita lakukan. Saat ini dibutuhkan setiap kita untuk kita tunduk, taat. Kita mau belajar, tetap setia. Kita beribadah di rumah. Kita mau belajar. Kita mau mengurangi waktu-waktu kita untuk keluar. Kita mau berdiam diri di rumah. Kita memutuskan mata rantai. Kita bantu pemerintahan kita saat ini yang sedang berusaha untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Dan saya percaya lewat tindakan kita, salah satu tindakan kita ini, kita bisa membantu program pemerintah. Dan kita mau membantu dan secepatnya kita berdoa agar semuanya ini dapat segera mungkin teratasi. Poin yang kedua yang kita pelajari. Kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama kita buka ayatnya. Mazmur 91, ayat yang ke-7. Mazmur 91, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita percaya kita memiliki iman yang teguh. Semua ini seizin Tuhan terjadi. Dan kita percaya itu tidak akan pernah menimpa setiap kita anak-anak Tuhan. Ketika kita taat dan setia, kita mau terus berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Percaya, ada pagar, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Pegang teguh, percaya, jaga sikap kita. Tetap terus mengikuti
apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita ini pasti mendapat bagian meninggal. Dan caranya setiap orang itu berbeda-beda. Dan saya percaya yang terbaik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Oleh karena itu kita harus belajar. Dan kita harus memiliki iman yang teguh ini. Percayakan janji Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang tiga yang terakhir. Setiap kita tetap harus memiliki semangat. Kenapa? Di dalam tubuh kita, sadar atau tidak sadar, kita memiliki antibodi di dalam diri kita. Setiap kita ini bisa mengatasi ketika kita semangat, ketika kita roh kita menyala-nyala berapi-api ini, kita ada antibodi yang bisa terus menghancurkan segala macam penyakit, virus penyakit apapun juga ketika kita semangat. Tetapi begitu kita lemah, begitu kita down, begitu kita stres, maka semuanya itu akan muncul. Semuanya itu akan menggerogoti tubuh kita. Dan akhirnya kita jadi jatuh sakit. Oleh karena itu semangat ini sangat dibutuhkan. Dan percaya ketika tubuh kita semangat, tubuh kita sehat, kita berpikiran yang positif, Tuhan akan membuka jalan. Jangan pernah takut. Kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Dan janjinya ya dan amin. Ketika kita sehat dan kita tetap semangat, kita mau berusaha, Tuhan yang akan membukakan jalan bagi setiap kita. Usaha apapun juga yang kamu lakukan saat ini. Walaupun dari rumah, engkau tetap bekerja, engkau tetap mau berusaha. Tuhan yang akan memberkatinya dan Tuhan akan membukakan jalannya. Karena itu janjinya. Dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang setiap kita anak-anaknya. Dan setiap anak-anaknya tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Percaya hari ini. Oleh karena itu, agar setiap kita mengalami terobosan, baik kesehatan kita maupun ekonomi kita saat ini, ada 3 sikap yang kita jaga dan harus kita terus pelajari. Yang pertama, kita harus taat dan tetap setia. Yang kedua, iman yang teguh. Dan yang terakhir, semangat yang menyala-nyala. Tuhan memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya William. Ya, di sini saya mau menceritakan tentang berkat yang saya diterima walaupun di tengah wabah corona. Jadi wabah corona ini benar-benar merubah kehidupan banyak orang termasuk saya. Jadi dalam pekerjaan saya di bagian tour and travel, saya pun kena dampak karena saya harus ada potongan dari kantor yang mengakibatkan jadi hampir 25% dari gaji saya itu berkurang. Jadi terus juga ada beberapa trip yang cancel, jadi sehingga itu benar-benar merubahlah kantor dan juga banyak dunia pariwisata. Apalagi dunia pariwisata yang benar-benar yang kena dampaknya luar biasa banget. Nah, minggu ini saya adalah orang yang di kantor saya yang ambil jatah cuti unpaid. Jadi minggu ini saya benar-benar di kantor, di rumah. Dan di rumah itu saya benar-benar harusnya tidak melakukan apapun karena saya pikir ya udah di rumah aja lah gitu. Dan juga karena virus corona ini pun saya juga nggak bisa berpergian kemanapun ya kan. Jadi ini benar-benar sesuatu hal yang berat lah buat saya. Tapi di sini saya mau ceritain tentang berkat dari Tuhan tuh yang benar-benar luar biasa banget ya. Jadi gini, awalnya itu istri saya itu mau beli hand sanitizer dari toko online. Tapi memang kita tahu harga sekarang hand sanitizer tuh mahal sekali. Nah kebetulan istri saya tuh ngerti lah untuk cara bikin hand sanitizer. Jadi dia pikir oh ya udah kita coba bikin aja dan kalau untung kita coba jualin aja ya. Ya udah dong, akhirnya saya pikir oke, kita coba deh gitu kan. Akhirnya kita mencoba untuk bikin. Hari itu pertama kali saya ingat banget itu hari Minggu kalau nggak salah hari Sabtu. Saya untuk upload pertama kali tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya. Jadi itu benar-benar nggak banyak orang yang nanya dan lain sebagainya. Jadi itu cukup sedih juga tapi bersyukur banget tiba-tiba ada beberapa orang yang nanya dan mau ambil untuk hand sanitizer saya. Nah, kejadian yang luar biasanya adalah suatu hari Senin itu saya ditelepon sama satu klinik. Jadi klinik itu butuh hand sanitizer dan itu jumlahnya besar banget.
Dan setelah kami hitung-hitung untuk ukuran segitu sebenarnya nggak cukup karena saya nggak ada kepikiran gitu bisa dapat orderan sebanyak itu. Tapi dengan iman saya bilang oke, saya ambil orderan itu dan saya juga udah ngomong sama istri saya, kita sepakat ya udah kita ambil dong. Nah dalam perjalanannya untuk ngurusin hand sanitizer ini, saya ada ke beberapa supplier toko kimia. Jadi pas itu saya telepon sama satu toko kimia, dia bilang oke, barangnya ready kok, kamu mau ambil aja berapa aja bisa. Tapi karena saya nggak bisa hari itu, saya besoknya ke sana. Saya ke sana, dia tiba-tiba toko itu bilang, wah barangnya nggak ada sama sekali, kosong. Saya tanya kapan dong bisanya, dia bilang nggak bisa, ini nggak tahu kapan jadinya, kapan dapat barang lagi saya juga nggak tahu. Wah saya bingung dong, saya pikir kan kadang-kadang kita berdoa nih, kalau memang sudah rencana Tuhan pasti lancar. Kalau bukan rencana Tuhan pasti kita gagal. Udah kayak gini kan berarti harusnya toko pertama aja udah nggak lancar. Berarti kan mungkin kita pikir wah gagal ya, tapi di hati saya bilang kalau emang ini berkatnya saya mau coba cari deh. Akhirnya saya pergi, ternyata ketemu satu toko kimia yang benar-benar waktunya tepat. Saya datang tanya, Pak ada nggak bahan ini? Dia bilang ada, tapi tunggu ya, tunggu sekitar 15 menit lagi. Nah pas barangnya datang untung, jadi bahan pokoknya itu saya dapat semuanya di toko tersebut. Nah udah begitu, udah sampai di rumah kita juga bingung dong bagaimana cara kerjanya. Tapi benar-benar itu semua cara kerjanya, cara packing dan lain sebagainya itu benar-benar Tuhan yang atur banget. Jadi saya bersyukur banget dari awalnya rencana kita tuh mau bagaimana gitu ya. Tuhan tuh buka lain gitu karena awalnya kita mau jual 250 mili. Tapi ternyata yang laku tuh 1 liter. Jadi tuh udah 1 liter tuh udah gampang sekali untuk saya bisa jual. Dan banyak banget orang yang nanya untuk 1 liter. Terus juga cara kerjanya itu benar-benar Tuhan cari mulai dari bentuk dirigennya seperti apa, jadi cara pompanya gimana, itu benar-benar Tuhan yang atur sekali. Dan semua lancar dan saya bersyukur banget karena ini berkatnya besar sekali. Jadi kalau untuk biaya unpaid saya seminggu itu tuh sebenarnya udah ditutup dari apa yang saya dapat dari jualan hand sanitizer dalam waktu 1 minggu. Jadi saya percaya buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu, bahwa sebenarnya berkat Tuhan itu memang tidak mengenal waktu, mau bencana, mau lagi susah, tapi kalau memang berkat Tuhan dan Tuhan kasih, itu ada aja dan benar-benar itu berkat yang luar biasa yang sampai sekarang saya dan istri saya pun gak pernah terfikir dan itu saya rasakan, itu bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan. Itu sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.